السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat At-Tariq, menerangkan kepada kita semuanya apa saja yang dijadikan oleh Allah, segala yang dibuat oleh Allah di atas alam, supaya tiap orang yang beriman suka memperhatikan apa saja yang dijadikan oleh Allah untuk kita semuanya. Makanya Allah memberikan satu pujian besar, siapa saja orang-orang yang suka memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Sampai di dalam Al-Quran Allah memberikan untuk mereka dengan kalimat ulul albab, orang-orang yang sempurna akalnya. Siapa kata Allah? Orang yang senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, siapa saja orang-orang yang suka memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan wassama, demi perhatikan langitnya kata Allah, watar, dan bintang kata Allah yang menembus kegelapan malam. Apa saja yang terjadi pada saat itu kata Allah perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang kelima Allah mengingatkan kepada kita, falyanzuril insan, setelah Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan apa saja yang dijadikan oleh Allah di atas alam. Kemudian perintah yang kedua Allah mengatakan hendaknya manusia memperhatikan kata Allah, dari apa dia dijadikan oleh Allah. Kita ini merupakan satu mukjizat yang besar. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fi anfusikum afala, perhatikan kata Allah dirimu dengan sebaik-baiknya. Dari mulai bentuknya segala macam merupakan sesuatu mukjizat yang besar. Allah mengingatkan dalam ayat ini, falyanzuril insan, hendaknya kata Allah tiap manusia memperhatikan mimma, dari apa saja, dari apa dia dijadikan oleh Allah. Khuliqa mimma indabi, dijadikan kata Allah dari air dafiq, kata Allah yang menyemprot dengan kerasnya luar biasa. Kalau sudah waktunya keluar tak bisa kan dia semprotan yang luar biasa. Allah mengatakan dia kata Allah dijadikan di dalam ayat yang lain mimma mahin, kata Allah dari air yang hina-hina. Orang pegang cici setelah jadi sombongnya luar biasa. Makanya Sayyidina Ali mengatakan pada saat ada orang yang berbangga menyombongkan diri, apa kata Sayyidina Ali dalam syariahnya, an-nas
min jihati timsali akbau. Manusia kalau mau dilihat bentuknya semua sama kata Sayyidina Ali. Abumu Adam wal ummu Hawa. Abahnya Nabi Adam dan ibunya Hawa. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada satu kemuliaan, ada satu kebanggaan yang akan kamu banggakan, apa? Kamu boleh berbangga mengatakan, Fatinu wal muf, kamu turunan tanah dan air, lempung. Jangan sampai meremehkan orang lain, jangan sampai menghina orang lain. Dari apa kamu? Allah memerintahkan di dalam ayat ini, falyanzuril insan. Allah mengatakan tiap manusia hendaknya dia memperhatikan mimma, dari apa kata Allah dia dijadikan. Khuliqa mimma, dijadikan oleh dari air yang nyemprotnya luar biasa kerasnya, yang keluar pada saat cuaca bisa direm itu. Mimma, Allah mengatakan dapat kata Allah dengan dorongan yang luar biasa. Yakhruju min baini sulbi, keluarnya kata Allah di antara tulang sulub seorang laki, wa tarif, dan di antara badan dan seorang wanita. Kalau sudah waktunya keluar tak bisa direm. Pada suatu hari orang-orang Yahudi datang pada Rasulullah, mereka mengetes. Sebelum mereka datang, mereka berbincang-bincang dulu teman-temannya. Apa kata mereka? Bagaimana kalau kita ngetes ini Nabi? Kata temannya, jangan dibuat mainan. Ini Rasul. Kalau sampai kita buat mainan itu kita dimurka sama Allah. Lu ada yang nasihat gitu. Kata mereka, coba wahai tes. Apa kata mereka? Mereka mengatakan tidak bisa jawab ini kecuali seorang. Kalau dan Nabi dia jawab, tahu mereka. Yang mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, mereka mengatakan, ya Muhammad, kita akan tanya kepadamu beberapa pertanyaan, dan mereka tahu tidak akan disanjab kecuali seorang Nabi. Kalau tidak Nabi tidak bisa. Rasulullah mengatakan kepada mereka, salu amma, silakan kalian tanya apa saja yang akan kalian tanyakan. Tapi ingat kata Rasulullah, kalau saya betul, kamu harus jujur mengatakan betul. Dan kamu harus lurus. Kata mereka, gampang. Jadi gampang. Sing penting erudisi. Rasulullah mengatakan, sebelum mereka bertanya apa, Rasulullah mengatakan, saya sumpah kamu seperti dulu Nabi Yakub pernah membaiat anak-anaknya. Kalau betul, jawab betul. Ya. Apa pertanyaannya? Mereka mengatakan kepada Rasulullah, di antara pertanyaan yang diajukan ada empat. Apa pertanyaan mereka? Mengatakan, ya Muhammad, apa perbedaan antara maninya orang laki dan maninya orang perempuan? Allah mengatakan, yakhruju min baini sulb, di antara sulub tulang itu keluarnya mani orang laki. At-taraib, buah dada seorang wanita dari payudara. Itu tempat keluarnya. Makanya terjadi rangsangan yang kuat, baru terjadi dorongan untuk mengeluarkan itu mani. Sopo sing nyelidiki mani? Dari mana taunya kalau bukan Nabi? Mereka tanya, apa tandanya? Apa bedanya antara maninya laki dan orang perempuan? Rasulullah mengatakan, kemudian mereka mengatakan, bagaimana bisa jadi anak laki? Ya apa bisa jadi anak perempuan? Loh, dari mana? Belum ada sampai sekarang kedokteran tidak tahu. Ya apa bisa jadi lali? Suruh gini kan disingin oleh tadi. Orang saking kepingin punya anak perempuan, sampai di program di dokter tetap lahir lanang mana, putus asa sak karepe. Katanya dokter, kumpulnya harus begini, dituruti kabeh, saking kepingin. Semua anaknya kepingin punya anak perempuan, di program di dokter. Wis cara kumpulnya gini, lahir lanang mana sak karepe. Udah weru. Allah mengatakan, makanya dalam ayat ini, falyanzuril insan, tiap orang kata Allah lamul amr, Allah mengatakan jadilah orang yang suka mencari apa kata Allah dia dijadikan. Itu perhatikan, Allah mengatakan khuliqa, dijadikan dari air yang muncerah, yang keluarnya dengan deras yang luar biasa. Laki atau perempuan sama, kalau sudah tuklah tak bisa direm. Yakhruju min baini sulbi, di antara sulub tulang orang laki, buat tarif, dan di antara badan seorang itu keluarnya. Makanya ini orang Yahudi tanya kepada Rasulullah,
Apa bedanya antara maninya orang laki dan maninya orang perempuan? Dan bagaimana bisa jadi anak laki? Ya apa bisa jadi anak perempuan? Rasulullah mengatakan kepada mereka, maninya orang laki lebih putih dan agak kental. Maninya orang perempuan lebih cair dan warnanya agak kuning. Di dalam riwayat yang lebih terinci, Rasulullah mengatakan, maninya orang laki yaitu yang jadi tulang dan maninya orang perempuan yang jadi otot. Subhanallah. Sopo sing ngajari kalau bukan Allah. Maninya orang laki yaitu yang akan jadi tulang belang untuk menegakkan postur, dan maninya orang perempuan yang akan jadi ototnya. Jadi kretek-kretek duduk tulang, nek kretek tulang, betul. Keratak tulangnya sinjuk lek. Orang bangun tidur enak, krek, krek. Lah nek iku tulangnya sing betul, keratak. Nah, balik kon. Rasulullah mengatakan kepada mereka, maninya orang laki putih agak dan maninya orang perempuan lebih cair ke kuning. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, kalau pada saat terjadinya percampuran, bukan pada saat kumpulnya. Pada saat terjadinya percampuran, maninya orang laki yang ada di atas akan jadi anak laki dengan izin Allah. Kalau pada saat terjadi percampuran, maninya orang perempuan yang ada di atas akan jadi anak perempuan dengan izin. Dan itu prosesnya 40 hari dan sehari. Duduk untuk pindah di anak lanang ini itu nggak martabak itu. Tak bisa. Kalau pada saat terjadi percampuran berkecamuk, makanya orang perempuan mual biasanya. Sampai muntah-muntah, kenapa? Pada saat terjadi, sampai dia stabil. Berapa lama? 40 hari. Masih berupa nutfah. Itu masih sampai stabil, baru 40 hari. Baru dia berubah menjadi darah. Rasulullah mengatakan, kalau pada saat terjadi percampuran, maninya orang laki yang ada di atas akan jadi anak laki biiznillah dengan izin Allah. Kalau pada saat terjadinya percampuran, maninya orang perempuan yang ada di atas akan jadi anak perempuan dengan izin Allah. Semua apa katanya Allah. Mereka mengatakan, betul. Tahu kalau tidak Nabi dari mana? Terakhir tetap tidak nurut. Sudah diterangkan semuanya, tidak nurut. Allah menyuruh tiap orang yang beriman, perhatikan dirimu. Kalau kamu sudah bercermin, siapa yang bisa membadik kita ini mukjizat besar? Bukan tongkatnya Nabi Musa dari ular. Kita ini mukjizat yang besar. Allah mengatakan, "Falyanzuril insan." Tiap orang perhatian, apa kata Allah, dari apa kamu jadikan? Lihat dirimu. Setetes mani bisa menjadi orang sekian dan semua tampan-tampan dan cantik-cantik. Hebat. Setetes mani delok opo mani tarun mikroskop ono opo iki. Allah mengatakan, yakhruju min bainis sulbi Wattara, kata keluarnya di antara sulb orang laki dan buah dada seorang, di antara buah dada orang perempuan. Kemudian apa? Allah menutup dengan kalimat innahu ala rajih, untuk menjadikan kamu gampang apalagi mengulang kembali. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, untuk mengulang kembali laqad, iya Allah berkuasa menjadikan dari setetes mani bisa, apalagi cuma mengulang. Ini sudah ada lengkap. Lo iki lo mani, delon opo mani. Jadi kalau ada orang kafir menentang, ya apa caranya? Saking bodoh ini. Proses awalmu itu dari apa? Apa mani itu lihat dari mikroskop? Ya apa proses percampurannya? Bisa jadi kita. Ini orang sudah ada, lebih gampang bagi Allah. Kita ada iso. Allah mengatakan, innahu ala raj'i laqad, sungguh kata Allah, dia Allah berkuasa untuk mengulang kembali. Yauma tubla, pada saat semua rahasia akan diungkap oleh Allah. Sir yang disembunyikan tidak ada, semua bakal dibuka. Allah mengatakan, fama lahu min quwwah, pada saat itu tidak ada kekuatan yang bisa menolak, wala nasir, dan tidak ada yang bisa membela. Bisa dibuka segala perbuatan dosa kita, kabeh. Sopo sing iso nulung kon? Orang yang sombong punya pengacara, panggilan pengacara. Allah mengatakan,
Yauma tubla, pada saat segala rahasia apa saja akan dibuka oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan pada saat dibuka segala macam rahasia, fama lahu min quwwah, tidak ada satu kekuatan yang bisa menolak, wala nasr, dan tidak ada yang bisa bela. Begitu orang keluar dari kubur, semua perbuatannya terbentang seret. Beda ngaku, tidak bisa. Orang-orang kafir begitu mereka lihat menundukkan kepala, apa? Mereka maju menghadap kepada Allah. Mereka mengatakan, ya Rabbi anzirni hatta uhdira muhamiyan. Mereka mengatakan, ya Tuhan, tundalah siksa saya sebentar. Kenapa saya mau cari pengacara? Apa yang belok cari pembela? Cari pembela, pengacara yang handal. Sak pengacara itu bisa di sidang. Allah mengatakan hari ini yauma la yanfa'u malun wa, segala harta dan apa saja yang kamu miliki anak kamu tidak berguna. Apa yang bisa bela kamu? Apa yang berguna? Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan jiwa yang bersih dari syirik, itu yang selamat. Sudah merasa tak mampu. Apa? Mereka mengatakan, ya Allah, saya akan menebus diri dengan harta, tak payung apa. Allah mengingatkan dalam ayat ini, fama lahu min quwwah, tidak ada satu kekuatan yang bisa membela siapa saja pada saat, wala nasir, kata Allah, dan tidak ada penolong. Kemudian Allah mengingatkan wassama, kemudian kembali lagi Allah mengatakan, demi perhatikan langitnya, zatir raja, yang menurunkan hujan. Berapa liter, berapa tetes, dan kemana air itu? Ada yang simpan dalam perut bumi untuk sumur, ada yang langsung diminum oleh tanaman, dan ada yang disiapkan oleh Allah juga. Semua Allah mengatakan demi perhatikan. Kalau sudah turun hujan, dia alhamdulillah. Wassama, setelah Allah menyuruh kepada kita, lihatan dirimu itu. Kembali lagi Allah mengatakan wassama, Allah mengatakan wassama idzatir raja, demi perhatikan langitnya, kata apa? Yang menurunkan hujan. Kemudian yang kedua, wal ardi, dan perhatikan bumi yang kami injak, dzatis sada, yang mereka mengeluarkan tanaman-tanaman, segala macam buah. Begitu turun hujan, yang asalnya kering tandus langsung keluar. Siapa yang naruh biji? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan falikul hab, dia Allah yang membelah biji-bijian, wanawa, sampai butir-butir. Siapa yang meletakkan biji di hutan sampai menjadi hutan yang hebat? Manusia tinggal nebang, hancur. Dicek negara sing enak tebani, cuma berapa gelintir orang saja. Wassama, perhatikan langitnya, zatir raja, yang menurunkan hujan. Sudah, setelah itu apa kata Allah? Wal ardi dzatis, perhatikan bumi, kata Allah, yang mengeluarkan berbagai macam tanah, apa saja yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Kemudian Allah menerangkan Al-Quran, innahu laqaulu, sungguh kata Allah, Al-Quran merupakan firman Allah yang hak. Wa ma huwa, dan ini bukan mainan. Jangan dianggap dolenan. Allah menjadikan langit bumi, yaitu yang memberikan Quran kepadamu. Kemudian Allah menutup dengan kalimat innahum yakiduna kaida, sungguh kata Allah, mereka orang-orang kafir mengatur tipu daya. Wa akidu, dan saya juga punya rencana. Subhanallah, dalam rencana mereka berjalan rencana Allah. Orang tidak sadar. Orang merencanakan begini, dalam rencana itu ada rencana Allah. Apa rencana orang kafir? Kita bunuh Nabi Musa dan semua Bani Israil. Di situ rencana Allah berjalan. Dalam rencana mereka Allah mengatakan innahum yakiduna kaida, mereka segala macam tipu daya, dan Allah mengatakan saya juga punya rencana. Apa rencana Fir'aun? Besok sebelum ayam berkokok harus kumpul di depan istana semua tentara. Nabi Musa dan semua orang-orang yang beriman mau dibantai. Rencana orang. Allah juga punya rencana. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Asri bi ibadiyah, hambaku, siapa saja yang beriman jangan keluar di waktu malam. Kemana? Sudah keluar wahai.
Nabi Musa menurut muridnya Yusha bin Nun yang setia di depan, dengan kakaknya dan Nabi Musa di belakang. Karena semua orang yang beriman keluar, ada yang tua-tua, ada kata nanti Nabi Musa yang nonton. Nabi Musa kuat kecilnya. Kemana? Jalan. Kenceng loh. Kemana ini? Laut. Kenceng terus mana? Orang dunia ini diputeri sama laut. Jalan sampai di pantai. Laut. Mereka tanya, ya Musa kemana? Terus. Kelelep. Terus perintahnya terus. Kalian mundur. Masuk. Mau kelelep ya Musa tenggelam. Balik mana? Sengaja. Dinteni bi Allah Ta'ala. Cek Fir'aun ini teko. Iki sik metu, melbu, masuk, keluar. Sampai ke sana. Fir'aun baru telat. Semua perkampungan Bani Israil sudah begitu dicari. Tidak ada orang. Kejar. Dipimpin oleh Fir'aun sendiri. Mereka punya rencana. Dalam rencana itu ada rencana Allah. Tak program kayak ini. Programan. Tidak sadar manusia. Allah menutup dengan kalimat innahum yakiduna kaidah. Apa saja Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa saja yang kamu kerja tidak akan terjadi kecuali dikehendaki sama Allah. Sekarang jangan pesimis, yang penting kamu bismillah. Tawakal ke Allah, jalan. Orang kafir merencanakan ini karena rencana Allah juga jalan. Ini masih masuk keluar sampai datang Fir'aun. Dicari dada, kejar, tahu mesti nang laut. Kemana lagi? Fir'aun dengan ribuan tentara siap dengan pedang itu untuk membantai Nabi Musa dan anak-anaknya. Anak kecil-kecil mau dibersihkan. Allah mengatakan wa makaru Allah. Mereka membuat rencana. Allah punya rencana. Dalam rencana mereka itu rencana Allah. Apa rencananya? Mau membunuh Nabi Musa. Daru mereka sendiri yang tinggal di santapan iwa. Ini masuk keluar. Sampai Fir'aun datang. Begitu lihat ke belakang. Mau kemana? Di depan laut, di belakang tentara Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, inna lamudrakun. Kata Bani Israil, wahai Musa, ketangkep kita semuanya. Wah, coba cari jalan lain ya. Coba. Jangan suka mengatakan laut. Coba pun gunang dokter. Coba. Sing gunang dokter mati. Duduk rumah sakit. Lu dok, tulungan. Aiso. Wah, ruang ini tak teke oma. Wang ngebut. Malaikat itu disuruh sama Allah. Wangnya ngebut. Tenang. Sampai bilang berapa detik. Malaikat gak jam. Entah ini wae telat. Pokok telat tak tinggal loh. Oh, malaikat ngambulan. Begitu melebur rumah sakit, lah pas detiknya. Begitu masuk seret, tul berangkat. Manusia punya rencana. Dalam rencana dia sangka apa? Untuk menyelamatkan. Di situ rencana Allah berjalan. Tak ngerti kita ini. Lihat belakang. Tentara Fir'aun ndelok ngarep laut, tapi nang dia menengok. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, ketangkep kita semuanya. Iman yang berbeda. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tak bisa. Walaupun dalam ikan, kalau Allah mengatakan selamat, walaupun dalam api, kalau Allah mengatakan selamat. Orang boleh merencanakan membakar. Allah mengatakan obong, enggak obong. Wa akidu kaidah. Saya juga punya rencana. Mudah-mudahan kita ini percaya. Jangan gara-gara coba. Ya ini yang menyebabkan orang. Rasulullah mengatakan, jangan suka mengatakan, kenapa? Lalu itu membuka pintu bagi syaitan. Coba gonang dokter tak mati. Loh, sing nang dokter aja sing mati kok. Abu Bakar Siddiq sakit. Disambangi oleh orang-orang. Ditanya sama sahabat, apa dokter sudah lihat? Sudah. Apa kata dokter? Dokternya mengatakan
fa'alul. Dia Allah berbuat sekehendaknya. Ya iku dia yang memberi sakit sakarepe. Apa kimpoin? Apa musad? Terserah dia. Fa'al, dia berbuat sekehendaknya. Noleh apa nang bisa. Mereka mengatakan, ya Musa, ketangkep kita semuanya. Harfu rajak wa zajr, pantang keras. Semua petanggannya selalu Allah mengatakan, kalla. Apa kata Nabi Musa? Tak bisa. Saya ini bersama Tuhan, sama-sama Allah. Orang kalau sudah merasa bersama Allah, tenang. Di mana saja. Yang menyebabkan orang takut, yang menyebabkan orang gelisah, tak kenal di Allah Ta'ala. Orang kalau sudah kenal sama Allah, tenang hidupnya. Imam Hasan al-Basri dikejar-kejar sama tentara. Iman tidak mengenal murid dan guru. Alim besar Imam Hasan al-Basri. Ada yang menghasut sampai dia dikejar-kejar cari sama raja, mau dibunuh. Datang ke tempat muridnya Habib Al-Ajami, makanya disebut Ajami buta huruf. Diajari opo nurut ya malah. Diajari opo dilakoni. Enak ngajari wong nurut ini enak daripada si pinter bantaan. Padahal tidak pinter, ngeminter. Ini disebut ajam. Di mana ibadahnya? Dibuang. Tiap dia tanya, diajari, langsung dia masuk ke gua beli makanan, sudah ibadah kita. Habib Al-Ajami. Dikejar sama tentara. Datang ke rumah muridnya, boleh dari sini. Oh, mari silakan. Guru yang teko. Seneng Habib Al-Ajami. Silakan. Allah dicari di rumahnya sama tentara, ada. Pasti ke rumah muridnya. Datang ke tempatnya. Di guanya. Habib Al-Ajami keluar ditanya, apa ada Imam Hasan al-Basri? Ada. Loh. Ada Imam. Ada di dalam. Ono yang jeruk. Melbu polisi ini. Tak ono. Ada. Entah aku dikandani bocah itu dosa. Ada. Kata Imam Hasan al-Basri, 10 tentara yang badannya tubulan sama saya. Tak gitu. Keluar, ada. Mokong dikandani ada. Oh, ngambil aku kok tak percaya. Pikir polisi ngelatih wong iki saya gendeng iki. Udah ono diwarono. Ada. Sing betul sapa? Subhanallah. Pergi itu polisi. Begitu pergi Imam Hasan al-Basri keluar. Ada apa kamu bilang ada? Kalau saya bohong, dua-dua ketangkep. Kalau saya bojo, dua-dua ketangkep. Yang penting saya baca ayatul kursi. Kemudian apa? 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Amanah Rasul. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca itu kata semua yang diinginkan dicukupi. Terus saya baca suratul Ikhlas, Mu'awwizatin kul adrabil falak dan kul adrabil nas. Sudah dibaca, mari bocok. Ya Allah, titip guruku. Aku kongkong jogo dak iso jogokno ya Allah. Mari titip nang Allah Taala. Sudah, mari bocok, ya Allah, titip ya Allah. Kalau saya bojuk, dua-dua ketangkep. Jari Allah, lho kok ini titip be aku sing bojuk suara nang jero. Lalu ketangkep tuh, tak percaya. Titip be apa mendak kok. Allah mengatakan, orang boleh punya rencana. Apa saja rencana? Apa kata Allah? Wa akidu. Dan saya kata Allah juga punya rencana. Fir'aun rencananya akan membantai Nabi Musa. Di situ rencana Allah berjalan. Sudah dekat. Baru Allah mengatakan, idrib bi'asaka. Sekarang pukulkan tongkatmu ke laut. Coba kita mau mokong, menengok. Sekarang air laut pukulan. Cek. Langsung terbelah jadi 2. Yang dari utara balik ke utara, yang dari selatan. Apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata sampai seperti gunung yang tinggi. Balik ombaknya, seret. Garing tengahnya. Allah mengatakan pukulan. Mana ada air dipukul
pecah muncerat lain balik sampai seperti ombak besar gunung tengah-tengahnya kering turun Nabi Musa seret sampai di ujung begitu sampai di ujung apa itu mana kayak balik air Allah memberitahu kepada Nabi Musa apa? Allah mengingatkan kepada Musa fatrukil ba'rah biarkan airnya seperti itu. Kenapa? Innahum jundum mereka bakal tenggelam. Tak tutup cek tidak diuber manis menengok. Terus kan dikono untuk pertama mari melaku masa utah. Begitu sampai di tepi laut Fir'aun si koper sumpah lihatkan laut terbelah untuk saya. Monggo melbuo. Ya derajat juga deh. Menyuruh anak buah, silakan Mas. Oh, tuan dulu kualat. Nek ngliwati Fir'aun. Tuan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diberitahu oleh Malik Jibril, andaikan kamu tahu apa yang kita lakukan pada dicucuk kudanya Fir'aun sama malaikat Jibril. Cuk. Langsung lari. Kaget kuda Mas. Tak ada dicucuk malaikat, cek Melayu. Dipikir hebat, nguber. Ini tidak bisa pergi. Kuda dicocok kaget Melayu kuda ini. Tak runuk konis malaikat maut. Cepetan cucuk. Masuk semua. Begitu sudah selesai. Apa? Allah mengatakan air balik. Lep habis semuanya. Wa akidu keja. Kamu tidak tahu. Allah menutup dengan kalimat sabar. Famahilil kafir. Kami kata dia Allah yang memberikan tempo kepada orang kafir. Kita rasanya patenan ya Allah. Sabar. Mahil tunggu sebentar. Amhilhum lada. Kami memberikan kesempatan. Ruwaida kata Allah sebentar. Kita kadang-kadang kalau lihat orang berbuat dosa pegel. Lecek mati. Ambil Allah Ta'ala. Tambah singkon pegel tambah kita ada umur. Padahal dia tetap. Ya mati-mati orang ini. Cik jahat ini. Sing baik mati. Si iman yuk, sing baik mati. Enak daripada dia rusak. Sing mokong-mokong dinteni bi Allah Ta'ala. Bi tobat. Kita yang lihat tak kuat. Allah mengatakan, sama berikan kesempatan sama orang kafir. Ojo khusus didoakan ya Allah patenul kafir ojo. Amhilhum ruwaida kata Allah. Kami yang memberikan tanggungan kesempatan kepada mereka semuanya. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.